paling. Oke teman-teman, jadi balik lagi ke akun channel gua. Dan kali ini gua ngundang teman yang spesial banget nih, yaitu Andra. Tepuk tangan dulu nih. Nah, jadi kebetulan teman-teman ini tuh konten kedua kita nih ya. Iya. Ini konten kedua kita. Yang pertamanya mungkin belum diupload. Jadi ini kita mau langsung mulai untuk konten kedua aja. Kita mau podcast nih, tanya-tanya seputar Andra nih tentang dunia lingkungan, tentang pertemanan, sekolah dan lain-lain. Kita bakal nanya hal macam-macam lah untuk ke Anda ini. Jadi lanjutnya gimana nih? Jadi kita bahas dari yang kecil-kecil dulu, mungkin seputar kehidupan Anda selama di sekolah. Mungkin dari sudut pandang kita juga berikan hal itu. Terus juga dari selera, mungkin musik, football, or maybe lah whatever. Terus juga kita bahas ke yang lebih tinggi. Dan langsung aja kita mulai. Apa kabar Anda? Sehat? Sehat. Sehat. Gimana kabarnya? Ya biasa aja. Bangun, terus main, tidur, makan, tidur gitu doang. Oke. Sebelum itu gue potong dulu. Kita perkenalan lagi dulu aja guys ya. Nama gue Farel. Nih Gua sebagai bintang tamunya. Anda. Dan gue partner Farel Danis. Oke. Jadi kita mau lanjut ke topik pembahasan selanjutnya, yaitu tentang lingkungan di persekolahan. Jadi gimana Anda? Menurut lu kita dari dunia yang kelasan dulu lah ya, tentang lingkupan pertemanan. Menurut lu pertemanan yang sehat itu atau enggak, circle yang sehat itu yang kayak gimana sih? Konsepnya itu kayak gimana? Definisinya tuh apa pertemanan atau circle yang sehat itu? Pertemanan sehat. Kalau menurut gua pertemanan sehat itu kalau lu udah bisa nerima orang lain, lu udah bisa percaya ke dia, jadi dia bisa dulu anggap teman lu lah. Kayak misalnya lu udah nerima candaannya, lu udah nerima ejek-ejekannya gitu. Jadi jokesnya masuk gitu ya? Iya. Tapi lu kayak gitu di kelas? Maybe iya. Iya. Semua orang? Satu kelas? Enggak semua. Enggak semua. Beberapa berarti belum menerima. Iya. Jadi yang dimaksud Anda itu ya pertemanan yang saat itu ketika satu sama lain itu udah bisa saling menerima ejekan atau sekedar bahan candaan gitu lah ya. Tapi nggak dibawa ke hati gitu ya. Iya. Ya, oke gitu. Jadi kita mau lanjut ke topik selanjutnya lagi nih. Mungkin dari Danis nih ada yang mau ditanyain ke Anda. Apa Danis? Kan lu selama sekolah lumayan rajin ya orangnya? Nah iya bener banget tuh. Lumayan Jadi ambis. ya, jadi Anda ini termasuknya orang yang rajin dan pintar juga guys di kelasan gua. Ini salah satu murid yang paling pintar. Lanjut lagi nih. Untuk laki-laki Anda nih lumayan terpandang lah, kayak lumayan jadi contekan buat perempuan. Iya, jadi bahan contekan karena dia tuh pintar guys. Kadang pun juga gue nyontek. Nah, terus gimana cara lu belajar di sekolah sampai lu lulus, sampai lu bisa masuk ke terima PTN yang lu alami? Gimana rasa sakitnya, gimana cara lu belajar, Gimana pengorbanannya ya? ya badai-badai apa yang lu lewati, terus cara-cara apa yang lu pakai saat belajar? Belajar. Faktanya sih gue kalau dibilang rajin di sekolah ya iya kelihatan rajin, cuman kalau di rumah mah nggak pernah nyentuh buku sebenarnya. Oh. Jadi tapi yang pasti kalau misalnya ada PR mungkin ya gue terima lah, gue dibilang rajin soalnya emang selalu ngerjain lah, selalu tepat waktu lah. Jadi, biar lebih cepat istirahat gitu, jadi nggak perlu pusing lagi kan tiba-tiba ada tugas atau enggak kayak nyatet panjang-panjang gitu kan, harus selesain aja. Iya. Jadi nggak perlu pusing lah gitu. Kayak gini emang patut dicontoh guys ya. Jadi kalau misalkan kalian ada tugas atau ada ya tugas dari guru gitulah, pokoknya harus cepet-cepet diselesain supaya biar cepet istirahatnya juga ya. Iya. Nah itu kan soal rajin nih. Kalau soal pinter lu nih, lu kan dianggap pinter nih sama teman-teman kelasan kita ya. Kita kan satu kelas. Anda ini dianggap yang pinter guys. Jadi pertanyaan gue itu gimana sih lu cara lu menangkap materi atau sesuatu yang dijelasin sama guru dan lu bisa buat memahami itu dengan cepat? Caranya tuh apa? Atau enggak lu sebenarnya emang mungkin aja lu nggak bisa tapi karena lu berusaha lebih keras jadi lu cepat bisanya?
Bentar. Metode pembelajarannya tuh kayak gimana supaya lu jadi gampang gampang paham materi? Mungkin karena habit dari kecil kali. Apa tuh habitnya? Kan gue pas kecil itu kan pernah di apa ya? Nggak terlalu sih. Jadi kayak ada pas kelas 1 gue kan kayak nggak bisa dibilang pinter lah. Lambat, terus kadang sering ketinggalan kalau suruh dikte atau apa gitu. Jadi kayak agak frustasi kan pas itu, bahkan hampir nangis ya. Pas SD? Iya pas SD. Pas masih di mana? Di Kalimantan gitu, di Kalimantan Timur. Nah, iya itu guys, itu salah satunya yang kalian tahu ya. Jadi Ander ini dia sebelumnya bukan di Tangsel tinggalnya, bukan di Serpong apa? Kabupaten Tangerang ya? Iya. Jadi sebelumnya tuh Ander tinggalnya bukan di Kabupaten Tangerang, tapi di mana? Di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur. Jadi ya beda pulau gitu. Dia tuh kesini rantau ya, Pak ya? Termasuk Pak ya? Abang ikut apa? Ikut orang tua? Iya, bapak gue pindah kerjaan, pindah tempatnya. Akhirnya Ander ini masuk ke SMA ya itu lah intinya SMA itu. Tapi gue denger lu ini SSB. SSB enggak. Terus lu lu kan lumayan lah main futsal ya, lumayan lah untuk terbilang yang jarang-jarang. Itu lu dapetin dari mana? Apa lu sering main pas di Kalimantan bareng bocah kampung? Sering. Sering main? Pernah ikut tim futsal juga sih. Iya. Oh iya, lu BTW lu hobi futsal ya? Enggak bisa dibilang hobi. Nggak bisa dibilang hobi. Tapi main. Iya main. Tim futsal apa gitu? Ya futsal ini apa? Kayak ya komunitas kecil doang lah. Oh, komunitas kecil. Cuma itu main di situ lu terjadwal nggak apa seminggu sekali atau berapa minggu sekali gitu? Tergantung, kalau misalnya ada turnamen dekat langsung lah itu kayak latihan, tapi emang nggak teratur. Oh. Posisi lu apa? Posisi gua pas itu masih jadi flanker ya. Offline. Iya. Tapi kalau di sepak bola lu ngikutin? Ngikutin sama komunitas kecil juga. Komunitas kecil. Oh itu, tapi kalau dari segi sosial media gitu soal sepak bola dunia lu ngikutin nggak dari sosial medianya, internetnya segala macam gitu? Oh itu masih gue ikutin. Masih gue ikutin. Oke, ngomong-ngomong bola nih, lu ada klub favorit gak sih? Klub favorit? Iya, klub favorit lu. Klub favorit gua apa ya? Pas pertama kali gua nyentuh bola. Barcelona. Enggak, bukan. Pertama kali nyentuh itu ini apa namanya? Milan, AC Milan. AC Milan. Iya. Itu waktu tahun 2000 berapa ya itu kalau nggak salah? 2011. 2011. Wah, dia Veteran. Dia lebih dulu daripada gue guys. Gue mulai suka Real Madrid kan waktu tahun 2013. Nah dia 2011, dia 2 tahun lebih dulu daripada gue. Itu waktu 2011 tuh umur berapa tahun tuh? Masih 5 atau 4 kayaknya. Oh iya, berarti iya sekitar 4 sampai 5 tahun guys berarti. Nah, kan lu awalnya suka AC Milan. Kalau sekarang apa? Sekarang gue nggak ngikutin klub mana aja. Nggak ngikutin klub mana aja? Nonton Pemain doang favorit? ya. Messi Wah, ya? iya Messi lah. Oh iya. Lu siapa ada pemain favorit? Siapa? Lu. Kalau gua favoritnya jelas Cristiano Ronaldo. Klubnya ada? Enggak, klubnya dulu. Kalau gua mungkin kalau dulu klub yang gua suka itu Real Madrid ya. Cuma kalau sekarang itu gua mungkin belum nemu yang pas lagi. Kalau lu nih siapa pemain favorit lu? Pemain apa? Gua Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Kalau klub yang suka Persija Jakarta gua. Persija. Oke. Gua nggak ada klub. Oke, BTW nih, Dan. Kan lu suka sama AC Milan nih. Lu sebutin lah top 3 pemain AC Milan sepanjang masa menurut lu siapa aja? Top 3. Iya. Ini udah pasti lah paling sering disebut. Siapa? Maldini. Ya Maldini. Maldini tuh ke berapa? Ketiga, kedua, ke satu? Kedua lah. Kedua. Ketiganya yang paling gua kenang itu Dida. Oh, yang kiper ya? Brazil. Iya. Yang top satunya, gua nggak tahu siapa, gua tebak ya. Siapa? Kakak. Bukan. Udah pikir kakak. Ibrahimovic gua paling ini. Oh, Ibrahimovic. Kirain kakak.
Mungkin kalau misalnya kakak itu udah jadi ini banget ya bagi sebagian orang tuh, apalagi di AC Milan kan dia bener-bener ikonik ya kakak. Iya. Kayak sih. Oke, mungkin bahasan selanjutnya bakal ditanyain sama Danis. Mungkin dia mau nanya sesuatu yang lebih ke Anda. Silakan Nis. Kalian yang mau ditanyain. Gue dari dulu berteman sama lu ya, gue nggak pernah tahu alasan lu pindah dari Kalimantan ke sini tuh gara-gara apa yang lain. Nah itu good question Nis. Pindah ya. Kan apa ya? Bapak gue kan kerjanya ini jadi apa? Pelayan gereja kan. Nama apa? Iya jadi pendeta. Pas gitu. masih di Kalimantan. Iya. Jadi apa? Jadi sistemnya itu setiap 5 tahun sekali bakal dipindahin tempat kerjanya, tempat kerjanya. Jadi ya kebetulan pas udah 10 tahun di Kalimantan ditawarin mau tetap di Kalimantan atau ke Tangerang. Iya. Nah, jadi bapak gue kan ya masa mau di Kalimantan terus gitu kan. Sekali-sekali keluar ke pulau lain gitu. Ya udah jadilah ke sini ke Tangerang. Berarti gara-gara bosen gitu di Kalimantan terus. Berarti Iya. kalau tawarinnya mau tetap di Kalimantan apa di Papua, ambil tuh di Papua. Oh enggak gitu. Enggak. Lah. Pasti dilihat dulu lah apa kondisi-kondisinya gimana. Berarti gara-gara pekerjaan bapak lu ya yang Iya. pindah-pindah gitu. Terus nanti 5 tahun lagi Iya, Pindah kan pulang. kata lu 5 tahun sekali nih. Nah sebelum di Kalimantan atau sesudah dari sini ada niatan mau kemana lagi? Oke dari sebelum di Kalimantan dah. Iya. Itu di Kalimantan juga atau di tempat lain? Sebelum di Kalimantan itu ada di Sulawesi. Oh di Sulawesi. Nah. keliling Indonesia. belum ke Sumatera. Terus nanti ya beberapa tahun dari sini bakal kemana? Itu gue masih belum tahu soalnya masih belum genap 5 tahun juga sih. Oh, iya. Di sini udah berapa tahun lu? Udah mau 4. Udah mau 4 tahun? Iya. Udah mau 4 tahun ya. Oke, berarti ya kita doain aja guys, semoga urusannya ayahnya itu baik-baik saja dan Amin. makin meningkat lah kualitas kerjanya, Amin. kerjanya juga makin baik, Amin. dan semoga diberi kelancaran semuanya. Amin. Ngomong-ngomong Dar, lu kan berarti udah di Tangsel berapa tahun? Udah di Tangerang berapa tahun? Ya itu sama ya hampir 4 tahun. Berarti lu pindah pas datang ke sini langsung di rumah itu apa di mana? Beda, masih di sekitaran gereja. Di sekitar gereja. Kerjanya di mana tuh kalau boleh tahu? Ada di sana itu kelapa sawit namanya, jalan kelapa sawit. Jadi kan gereja itu kayak bukan gereja yang gedung, tapi gereja yang kayak dalam rumah gitu, cuman dia emang luas. Gitu. Oh. GS juga itu. GS juga. Modelnya kayak aula. Iya, model kayak aula. Itu di Gading Serpong juga apa di mana? Iya sini di sana yang Oh, lagi. di GS juga. Hidupnya di GS terus. Terus pas awal datang sini SMP berarti ya? Iya SMP. SMP terus ke kemana itu SMP? SMP gue di BK 3 di Kota Takrofan gitu. Terus naik SMA ke Semanjul. Iya, Semanjul. Kelas 10-10. Terus naik kelas 11, 11-3 sampai 12-3. Menurut lo gimana pertemanan di 11 sampai 12-3? Nah, itu dia. Kayak gimana? Apa yang lo lihat dari mata lo itu? Jadi Dari telinga lo? jadi gini, kita itu sekelas sama Anda itu waktu kelas 11 sampai kelas 12. Waktu kelas 10 tuh kita beda kelas. Jadi kita nggak bahas pertemanannya di kelas 10. Jadi kita langsung lompat aja bahas ke pertemanan di kelas 11 sampai kelas 12. Jadi gimana, Mbak? Pertemanannya? Menurut lo? Pertama kelas 10. Kelas 11. Kelas 11. Kelas 10. Kelas 10 gue nggak peduli. Masih dibahas. Gimana? Kelas 11. Kelas 11 sih gue nggak terlalu perhatiin sih, cuman ya masih normal masih biasa-biasa aja lah. Kayak kan masih pada baru kenal juga kan, walaupun ada yang temen yang udah dari kelas 10 juga. Iya, iya. Banyak yang anak baru ya di kelas 11 ya? Iya malah. Banyak yang pindah. Lo risih nggak sih ada anak baru gitu? Risih nggak? Kayak baik banget ini nggak? Oh iya. Justru kalau mereka nggak ada kan malah paling dikit banget tuh Iya. kelas kita. Iya. Di bawah 30 gitu. Iya. Kita berapa ya? 20 berapa? 26 kayak. 27. Pas gue masuk 24 gitu. 24 dikit banget. Terus sekarang udah 30. Nah lanjut. Kalau dari segi pertemanan sih sebenarnya
ini sih lebih kayak ini ya. Nggak apa-apa. Ya jangan terlalu personal banget lah intinya. Kan gue pas awal 11 3 itu kan duduknya sama siapa ya Pak? Yano kalau nggak salah. Oh iya sama Yano ya. Terus di belakang lu tuh Sani sama Rio ya? Iya belakangnya lagi gua. Apa ya? Iya belakang lagi gua sendirian paling belakang. Oh iya. Terus itu kan gua pas itu kan Bu siapa nih? Bu Eka. Ya Bu Eka. Bu Eka itu kan pas itu pertama kali kan nyuruh berdiri tuh. Ya. Suruh apa? Saya kenal sama ini kiri kanan kita kan. Oh. Bapak Yano. Iya. Jadi waktu itu acak duduk kan? Iya acak. Terus ya udah. Jadi kan pertama kali gue ketemu Yano kayak gitu kan, first impressionnya gitu, salam-salaman. Walaupun nggak tahu tujuannya apaan sebenarnya. Terus kalau dari cara gue nyari temennya sih, yang paling pertama itu emang cari orang yang gampang ini sih, gampang ngomongnya. Kayak Sani, iya. atau siapa kayak itu kayak Siapa? Rio. Rio pas itu masih nggak terlalu ini. Kayak siapa? Rio mau diem. Rasce itu Echan. Oh iya. Jojo juga itu. Cuman gue agak kaget juga sebenarnya, kayak orang yang udah dikenal namanya di Semanjul kayak Jojo, Sani gitu kan. Tahu ada di kelas kita kan. Iya. Jadi gue agak kaget gitu. Tapi ya seneng aja lah. Cuman agak miris juga sebenarnya gue. Agak miris. Kenapa? Awal-awal gue kan kayak nggak terlalu nyaman gitu kan. Iya. Ya biasa lah. Iya. Jadi kan gue masih ini tuh, masih agak parah banget. Iya. Iya nggak terlalu ya. Jadi nih di Semanjul itu ada nggak sih di kelasan kita itu ada nggak sih hal yang lu sesalin setelah kita lulus, atau enggak ada hal yang sebenarnya itu pengen lu perbaikin apa gitu? Kalau boleh tahu, ada hal yang lu sesalin nggak, atau enggak ada hal yang pengen lu perbaikin kalau misalkan lu dikasih waktu buat balik lagi ke kelas 11? Balikin ya. Nggak ada sih. Ada. Nggak Kalau hal yang lu sesalin ada nggak? Salin Kayak kita tuh harusnya bisa kayak gini, kayak gua tuh harusnya begini waktu kelas 11 tapi nggak kesampean gitu. Mungkin pas itu gue kan ada rencana ini ya, kayak nge-gym, olahraga gitu kan. Oh iya. Terus? Cuman nggak kesampaian soalnya pas itu masih ngejar-ngejar ya tugas. Nggak terlalu sempet. Jadi ya seandainya gue dikasih kesempatan balik lagi tuh mungkin gue kayak gue bilang kan kerjain dulu tugasnya kan pas itu kan. Pas 11 gue masih ini agak-agak longgar lah. Iya. Jadi ya mungkin kalau suruh balik lagi mungkin harus lebih olahraga lagi gue. Bakal mulai olahraga ya? Iya. Oh, lu emang ada? Apa? Lu ada hal yang lu sesalin? Hal yang gua sesalin? Mungkin hal yang gua sesalin itu gua waktu kelas 11 mungkin ya, ini mungkin doang. Gua terlalu banyak ngomong sih. Lu ngerasa nggak kalau gua terlalu banyak ngomong waktu kelas 11? Apa biasa aja? Ngomong sih iya, cuman gua nggak ngerasa banyak sih, kayak masih dalam jatah yang normal sebenarnya. Tapi kalau gua rasanya banyak ngomong gitu guys. Jadi kayak setelah gua ngeliat misalkan kayak waktu kelas 11 itu ada yang nge-videoin gua dengan gua ngomong banyak gitu, gua kayak nyesel ada kenapa gua ngomong kayak gini ya. Harusnya gua bisa lebih kontrol omongan gua gitu supaya gua nggak ngomong kayak gitu. Omongan lu ada yang nyakitin orang? Iya sering banget. Jadi waktu kelas 11 itu gua sering, omongan gua tuh suka nyakitin orang ya. Entah itu sengaja ataupun nggak sengaja, kadang suka keceplosan aja gitu. Kalau misalkan gue ngomong tiba-tiba ada yang sakit hati, ada yang salah paham, mungkin emang jokesnya belum nyampe, karena kan gue orang suka bercanda ya di kelas itu. Jadi gue suka ngomong macem-macem lah, apa aja gue omongin. Bahkan mungkin karena gue udah kebiasa juga ngomong sama orang yang suka bercanda, jadi gue kalau ngomong ke orang lain yang belum bisa nerima jokes itu, jadi kesannya tuh kayak gue tuh ngejek dia, padahal gue tuh maunya kita tuh saling bercanda aja. Mungkin kayak emang gak masuk di dia kali, jadinya dia nganggapnya itu kayak hinaan atau ejekan lah. Itu cewek rata-rata? Iya, kebanyakan cewek sih. Pantesan gue gak pernah. Iya, cewek sih kebanyakan. Nah kalau lu Nis, ada hal yang lu sesalin gak waktu kelas
Hal yang gue sesalin sama sih, cuman gue bukan kata-kata tapi gue lewat tingkah laku. Ada beberapa orang yang mungkin lewat tingkah laku gue kayak ngerasa sakit gitu, walaupun mungkin sekarang udah memaafkan, gue nggak tahu, cuman ya itu yang pengen gue lupa lah. Seandainya gue kayak di film Sore tuh bisa balik ke masa lalu, gue pengen hidup gue jadi lebih baik. Ya udah gitu, kayak gitulah pokoknya. Kalau lu gimana nih? Ada yang pengen lu ubah nggak? Apa cuma itu doang kayak tadi? Ya udah itu doang sih. Kayak tadi yang lu ubah. Oke, sekarang kita mau masuk ke topik yang lebih dalam lagi soal mungkin personality ya. Personality teman-teman kelas itu kayak gimana? Nih kan lu selama kelas 11 sampai kelas 12 itu kan lu udah sering bareng sama teman-teman yang karakternya itu macam-macam. Nah, cara lu nyikapin kan mereka yang berbeda-beda itu gimana sih? Mulai dari ada teman lu mungkin ada yang ngejek lu, ada teman lu yang kayak bercanda sama lu cuma lu nggak terima, ada teman yang kayak suka ketawa macam-macam gitu. Cara lu nyikapinnya gimana sih? Nyikapinnya? Iya. Mungkin yang paling ini lah ya, paling gua inget itu kalau misalnya dicandain. Kalau saya nanggepin, gue lebih ke diam aja sih sebenarnya. Soalnya gue takutnya kalau misalnya gue bales, takutnya gue yang kena timba baiknya lagi kan. Gitu. Iya. Jadi ya kalau misalnya ada yang macem-macem gitu, ngejek-ngejek gue, terus candain gue, ya udah gue diemin aja. Tapi kalau lu diejek soal fisik, lu sakit hati nggak? Jelas. Sakit hati? Pasti lah. Tapi lu diem? Ya diem aja gue. Iya gue lebih diem. Jadi lu lebih memilih untuk diam? Lebih milih untuk diam. Tuh guys, buat yang suka ngebully Under nih ya. Terutama sih, nggak boleh sebut nama ya. Ya intinya buat yang suka ngebully nih ya, hati-hati aja. Bahkan ini termasuk buat gue juga nih. Ini bukan buat gue juga, bukan buat orang lain doang, tapi buat Danis ataupun buat koko sendiri. Kalau misalkan dia suka ngebully fisik orang itu harus jadi gimana ya? Harus jadi bahan introspeksi diri lah. Karena kita tuh makhluk yang diciptakan Tuhan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi gue pengen nanya nih ke lu berdua. Kita kan udah 2 tahun ya, kelas 11 terus kelas 12. Dari sudut pandang lu berdua, dari mata lu berdua, kelas kita itu termasuk kelas yang solid gak sih, yang bisa berkumpul bareng? Dari siapa Jawab dulu. Sini. Astaga, nama gue lagi. Jujur enggak bisa kayaknya. Alasannya? Ini nggak tahu kenapa gue kayak ada beberapa orang yang gue rasa nggak terlalu deket lah sama ini, nggak terlalu dilihat lah sama kelas kita gitu kan, kayak tertutup banget gitu, mainnya cuma situ-situ doang. Anggaplah circle A sama circle B gitu. Iya. Gak circle deh kelompok. Ngomongnya kelompok dah kelompok. Iya, kelompok A sama kelompok B. Jadi gimana, coba kasih analogi, apa kelompok A gimana, kelompok B gimana? Jadi kayak misalnya nih, kelompok A ini kan aktif betul, kayak suka ngajuin gitu, mau ini gak, mau main ini gak, Kayak mau bukber kah atau apa gitu. kayak ada wacana gitu ya. Iya. Terus misalnya nih kelompok B mau, kelompok C mau, itu kan mau aja kan. Nah ini kelompok D nih, kelompok D ini menurut gue itu terlalu diem-dieman, menurut gue terlalu tutup. Ya apa lu tahu sih nih? Kenapa ketawa kamu dari? Orang ini orang ini. Ikut ketawa. Gue nggak nyebut orang ya, gue nggak nyebut orang. Enggak, ini enggak ada banyak bermaksud. Lanjut tadi. Ini kan pengalaman dia doang. Kelompok D diam gimana? Ya, kelompok D ini terlalu diem, terus menurut gue mungkin karena emang isi kelompoknya itu bukan orang-orang yang aktif banget ya. Iya. Gue jadinya ya isinya orang-orang yang nggak terlalu nggak terlalu aktif juga kan, jadi agak kesingkir dikit lah. Oh ya, jadi dari 4 kelompok ini tuh menurut lu ada kemungkinan saling gak sukanya gak satu sama lain? Ada 4 kelompok. Iya, 4 kelompok. Nah, yang kelompok D itu yang lu bilang gak tersingkirkan itu, menurut lu cara lu buat nyikapin hal itu gimana? Apa lu diem aja, apa lu bantu supaya dia itu juga ikutan jadi berasa berkebahagiaan keluarga di kelas atau gimana? Ini
Mungkin kalau dibantu ya gue milihnya bantu dikit-dikit lah, kayak apa, datang ke kelompoknya gitu, ajak bicara, main gitu. Cuman kalau kalau gue soal apa, dia nimbrung ke ini, ke wacana kita kayak ngebukber atau apa, mungkin gue gak bakal paksain kan. Iya. Soalnya orang-orang mungkin emang dia nggak mau atau apa gitu, ya gue nggak paksain. Jadi pada akhirnya pas wacana itu terjadi mereka ikut apa enggak? Ada yang ikut, ada yang enggak, emang karena sibuk kali ya, atau dia sih. Mungkin. Itu dari kacamata Andar. Kalau dari kacamata Farel gimana? Kacamata gua. Iya. Biar keren aja bahasanya. Aku tahu. Coba kacamata gua. Ya deh. Tadi apa pertanyaannya? Ini Apa pertanyaannya? apa ya, pandangan lu tentang ini solidaritas di kelas kita? Solidaritas kelas kita. Jadi gue mau disclaimer dulu, kalau gue tuh kan di kelas ini, di kelas Andar ini gue tuh anak baru. Jadi gue waktu awal masuk gue nggak terlalu tahu lah kayak culture sama budayanya di kelas kita tuh kayak gimana. Cuma dari yang gue lihat dari sudut pandang gue itu, dari awal masuk itu sebenarnya kayak udah terbentuk itu, kayak kelompok-kelompoknya ini, teman-temannya ini. Jadi apalagi semenjak yang gini ya, semenjak yang pas tempat duduknya di rolling tuh, kan awalnya kan sebelah kiri cowok, sebelah kanan cewek kan. Iya. Tapi habis itu di rolling, habis itu jadi kayak netapin kelompoknya masing-masing gitu, kayak circle lah gitu. Nah, mungkin dari situ aja semenjak yang itu udah ada masalah kan. Gitu kan. Gue udah di ini. Iya, ya nggak apa-apa, pelan. Ya kan, yang ada masalah itu kan. Toto Jadi- bocor. Ya nggak apa-apa, udah lanjut aja. Gua nggak dengar sih tapi. Iya. Jadi awalnya itu ya emang udah kebentuk guys, teman-temannya itu circle-nya ini. Dan itu pun sempat ada masalah waktu itu antara kelompok A sama kelompok B lah, kita kasih analoginya. Nah dari situ teman kelasan kita tuh udah ada yang nyoba buat nyelesain masalahnya. Cuma ya ujung-ujungnya walaupun udah minta maaf pun tetap ada rasa apa ya disebutnya ya, tetap ada rasa nggak sukanya mungkin ya antara satu Itu sama kapan lain. kejadian? Itu kelas 11. Itu mah kayak masih 2 bulan pertama mungkin. Awal. Iya. Ya. Nah, mungkin dari situ tuh udah mulai kebentuk kayak saling nggak suka sama lain. Jadi itu salah satu hal yang nyebabin kalau kita itu jadi susah buat disolitin barengnya. Nah, terlepas dari sisi yang itu, ada di kelompok yang lain juga yang gua tuh ngerasa kayak di kelompok ini tuh egonya terlalu tinggi. Jadi karena egonya terlalu tinggi tuh dia standarnya pun juga tinggi. Jadi kayak gimana ya? Orang yang di bawah dia pun jadi nggak bisa ngimbangin ketinggian dia. Jadi kalau misalkan kelas kita mau solid itu kita harus saling menengah lah. Jadi supaya buat nurunin ego masing-masing, terus juga ya mencoba buat akrab sama yang lain. Jadi mungkin itu sih kalau dari gue. Sama ini, kalau misalkan seandainya kalian udah nyaman sama teman masing-masing, jangan lupa buat berbaur juga sama yang lain. Jadi kayak mungkin dapat sudut pandang lah kalau misalkan dia ikut nimbrung di kelompok lain. Nah kalau dari lu Nis, gimana tuh? Iya. Tentang Lu gimana tuh? Ya tadi pertanyaannya apa sih? Gue lupa. Apa ya, udah kayak solidaritas di Iya, kelas dari itu. kelas itu gimana? Dari kacamata lu nih gimana nih? Kacamata lu Nis. Enggak, gua nggak pakai. Oh iya, oke. Baru gua bisa ngomong. Iya. Pendapat gua sebenarnya nggak jauh beda. Pendapat gua, cara pandang gua sebenarnya nggak jauh beda dari lu berdua. Cuman kalau menurut gua sebagai orang yang berdiri di tengah-tengah kelompok-kelompok ini nih, depan gua kelompok, kanan gua kelompok, kanan lagi kelompok. Masih. Kelompok-kelompok itu bukan berarti nggak bisa berbaur. Kadang mereka ada yang bisa berbaur. Cuman jujur ya, kadang gue tuh kesel sama orang-orang yang udah nyaman sama kelompok mereka, tapi mereka tuh nggak mau berbaur sama kelompok lain, sama orang-orang lain. Benar kata Farel, itu biasanya egonya tinggi atau enggak sombong yang tinggi. Cuman gue nggak tahu ya, mungkin mereka nggak bermaksud buat sombong, mereka nggak bermaksud buat berego tinggi. Cuman tanpa mereka sadari mereka udah melakukan itu. Iya. Secara halus dan secara
secara halus lah ya. Mungkin emang awalnya itu emang udah beda frekuensi, nggak sefrekuensi aja. Cuman gue mau bilang kalau berkelompok itu nggak apa-apa, itu hal yang wajar banget, yang normal banget. Karena gue kelas 10 pun juga salah satu orang yang berkelompok, namanya Les Belas All Star. Ada banyak, itu ada Sani, ada ya banyak lah orang-orang. Kalau di kelasan kita anggotanya Sani sama Rio gitu, 3 sama gue. Nah, tapi yang gue rasain pas gue berkelompok itu nggak enak bahasanya, berkelompok, bersirkel dah. Iya, Ya udah sama aja nggak sih. Pas yang gue rasain pas bersirkel itu, gue nggak bisa bebas aja gitu. Kayak temen-temen yang ada di ujung kelas gue pas kelas 10 itu jarang banget gue temenin. Beda sama sekarang. Kalau sekarang kan mungkin gue ngobrol sama orang-orang di 11 atau 12-3 kan rata. Iya. Makanya pas masuk ke kelas 11, gue coba nih buat ya buat nggak bersirkel menyeluruh lah ya. Iya. Supaya nggak. Nah, caranya gue nggak masuk kelompok manapun. Nah, terbukti gue bisa gabung bercanda di satu meja yang sama kelompok A, sama kelompok B, sama kelompok C, bahkan sama yang non berkelompok sekalipun. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Cuman yang salah itu mereka-mereka yang nggak mau berbaur sama orang-orang lain lah. Gue ngerti nggak semua orang itu cocok. Cuman at least kalau lagi ngumpul, yang ngumpul aja bareng gitu. Kalau bercanda aja bareng. Bukan berarti lu udah membentuk kelompok terus mainnya sama yang kelompok-kelompok itu doang. Iya. Soalnya kan gua berdiri di tengah-tengah orang yang berkelompok nih. Pokoknya sekeliling gua nih berkelompok semua, jadi gua bisa ngeliat jelas gitu point of view gua, jelas banget kelihatan ini kelas tipikal kayak gini. Cuman ya udah, nggak masalah, udah terlewat juga. Oke. Bukan berarti salah ya, cuman ya kurang tepat aja lah, kurang beretika. Padahal di satu kelas yang sama dan di satu ruangan yang sama harusnya lu bisa ngobrol kan. Benar-benar. Jadi seharusnya tuh kan di kelas itu kita memposisikan diri kan sebagai keluarga. Jadi semuanya itu keluarga. Jadi emang harus, seharusnya tuh idealnya ya harus temenan, harus rangkul satu sama lain. Nah jadi mungkin yang mau selanjutnya gue tanya itu kan, yang gue tahu Dani sama Anar ini SMP-nya kan swasta nih, ya kan? Iya. Nah menurut lu dari lingkup pertemanan lu di swasta sampai lu SMA, sampai lu di SMA, SMP sama SMA itu perbedaannya apa sih antara SMP swasta dan SMA negeri itu? Siapa? Lu, coba nih. Ya. Aduh, pertemanan ya. Iya. Mungkin beda di SMP gue itu, kalau misalnya ada, kan gue masuknya kan murid baru ya, soalnya kan gue masuknya di semester 2 kalau nggak salah. Kelas 9. Kelas 9? Iya. Semester 2? Udah lumayan jauh ya? Jadi kan ya harus adaptasi lah ya. Nah, yang bagusnya dari sekolah gue itu kalau ada murid baru, jadi mereka inisiasinya itu mereka buat kelompok buat anak baru itu loh, jadi bisa berbaur sama yang lain. Oh iya. Nah, kalau misalnya perbedaan pertemanannya sih beda sih kata gue. Mungkin karena sekolah SMP gue yang ini kan emang dasarnya agama lah ya. Iya. Dasar agama kan biasanya selesai gitu. Jadinya lebih menurut gue lebih sehat lah ya. Menurut gue. Pertemanannya? Iya. Oh. Lebih normal gitu, normal aja. Iya. Tapi toksik nggak toksik? Toksik mungkin toksik kayak ngomong kasar gitu lah ya. Enggak, maksudnya bukan ngomongnya kayak dari pertemanan toksik gak gitu? Oh enggak. Kayak ada fake friend atau segala macam gitu? Enggak, justru mereka ngajarin gue cara kerja sama kelompok yang lain tuh. Misalnya kalau mereka kalau misalnya gue nggak sama mereka lagi gitu loh. Oh berarti sama kayak kosan kita dong? Sehat banget dong? Emang iya? Iya kan guys? Panas. Oh ya panas ya. Itu lagi gerah guys. Minum dulu ya. Jatuh lagi. Nah, itu kan dari sisi baiknya di SMP lu. Nah, perbedaannya sama SMA apa? Lingkup pertemanannya? Sama SMA. Iya.
Mungkin karena emang bukan, mungkin karena gue udah kebiasa sama culture di SMP-nya, jadi gue nggak terlalu terbiasa main kali ya. Sama pas di SMA kan negeri kan ini, jadi lebih banyak kelompok-kelompok lain gitu. Jadi kayak kaget gitu. Ya, kaget lah. Paling perbedaan jelasnya itu di cara berbaurnya. Kayak ada yang emang udah kasus dari SMP gitu orang-orangnya kan, jadi kayak buat bikin masalah mulu gitu. Iya. Kalau di SMP gue sih nggak ada sih, kayak paling udah di DO sih kalau gitu. Kalau SMP gue, jadi ya gitulah. Iya. Coba kalau dari sudut pandang Danis mungkin ada perbedaannya jauh atau sedikit atau bahkan nggak ada? Kalau gue sih simpel, kalau negeri itu lebih random aja orangnya, dari cara berpakaian sama dari cara mereka main. Kalau swasta kan kayak apa ya? Swasta kan, kalau gue kan swasta di satu agama yang sama, terus orangnya juga paling cuman 100-200. Beda sama negeri, agamanya beda-beda, dari suku yang beda-beda, jadi pasti logatnya ada yang berbeda, dari pakaian juga ada yang berbeda, ada yang kerudung ada yang enggak. Terus sama yang beda paling dari pelajaran doang. Kalau swasta kan benar kata Andar, lebih agamis aja. Cuman kalau negeri itu agamanya ya kurang kerasa. Seminggu sekali doang sama Pak Yoga. Iya. Kalau di SMP lu nih, kalau gua tanya ya, itu pelajaran agama berapa kali? Ada 3. Seminggu 3 kali. Nah, terus tiap hari sholat duha. Kalau yang Jumat doang. Setiap pagi sholat duha. Buset. Kalau gue sih itu, Lu kan bukan Islam. Ngapain sholat duha? kalau situ mau tidur mulu tiap pagi. Sholat duha, setiap pagi sholat duha. Oke, jadi itu guys mungkin sudut pandang di dua teman gue ini. Mereka ya sejak SMP mungkin emang SMP di swasta, dan pas SMA-nya lulus ke negeri mungkin agak kaget ya. Beda kalau gue yang udah dari SD SMP itu emang udah negeri, jadi gue tuh rasanya kayak ya sama-sama aja. Karena ya orang-orangnya kemungkinan besar tuh ya yang kayak gitu-gitu juga sih ketemunya, jadi ya kurang lebih sama aja lah kayak gitu-gitu. Cuma Lidar, gue pengen nanya, top 3 anak 12-3 yang menurut lu asik buat ditemenin, mungkin dari segi ngobrol, bercanda dan lain-lain. Aduh. Ini campur ya, cewek-cewek ya? Iya. So cewek. Iya. Apa ya? Sebut aja namanya kan, ini kan yang baik-baik. Oh iya. Kecuali top 3 yang paling jahat ya. Oke, yang paling fake gitu. Jangan. Keren. Enggak bercanda. Ketiga. Ya. Tiga. Yang paling asik. Paling asik ini kayaknya. Lah. Ini dia kelas 11 nih. Keberapa dia? Ke satu nih, gila nih. Soalnya dia kelas 11 nih, dia kelas 11. Anjing. Bayangin. Yang kedua sama 3. Kedua, 3. Sani ya udah pasti Sani. 2 Sani. 3-nya? 3 Rio. itu enggak terlalu. Alvin. Enggak, Alvin lagi. Cewek nggak ada, cewek dong ini. Yang 3. Cewek gue nggak terlalu. Yang lain sebut aja pasti ada. Pengen berapa kayaknya? Siapa yang ketiga? Cewek. Apa sih? Ya cewek itu udah gue bilang enggak, Cok. Oh iya, Nggak ada. Gue bilang cewek apa? Cewek apa? Ya, Kan gua berarti bilang nggak ada. urutannya 3 tuh Rafan, 2 Sani, 1 Danis ya. Oke, Danis. Sekarang top 3 orang yang paling asik di kelas. Gila. Menurut Danis. Nyampur. Iya, bebas. Selalu sih. Mau cowok aja, mau cewek aja, atau gue cewek-cewek. 3 kedikitan sih, cuman nggak apa-apa. Enggak apa. Ya enggak apa, 3 aja supaya makin dikit enggak apa. Rafang Ke 3, 3. Andar 2, terus Sani ya. mungkin Sani. Yes. Sani. Benar. Berarti Rafan dan Sani ya? Iya. Sama tuh berarti dua. Iya. Iya sama. Cuma beda urutan ya. Iya. Itu beda sebentar. Coba. Ah gua. Ya lu lah. Gua. Lo harus ada ceweknya dah 1. Lah, kenapa? Iya, iya, Iya lah gitu lah. iya. Lu 2 lah cewek. Iya. Gue udah nggak lanjut. Lu 2. Gua ceweknya anjing enggak ada, cowok. Sama gue juga Enggak, ada. cowoknya. Cuma
semua cewek ya, cewek hampir nggak ada. Jadi gue tuh Masa nggak ada sih? lu lihat aja gue sendiri kalau di kelas gimana sama cewek. Nah itu sih. Siapa? Lu tahu kan? Stick. Itu cowok aja. Ini Oke. Duyung. Ding. Oh iya. Ding siapa? Udah aja. Oke. Berarti ini top 3 orang yang paling asik ya menurut gue ya. Jujur gue sebenarnya nggak apa ya. Gue nggak punya kandidat khusus sih buat 3 top orang yang asik. Cuma gue bakal rangkumin di sini. Yang ketiga itu mungkin asik ya. Aduh siapa ya? Oh ini aja Rio dari Rio. Rio. Tiga Rio. Gila. Tumben. Terus asik ya, aduh ini berat sih sebenarnya nih. Kakak. Karena gue belum terlalu ini, maksudnya belum yang dekat banget. 3 Rio. Oh kakak ini aja dah, kakak masuk di cadangan. Jadi yang enggak, jadi anggap aja kakak yang keempat. Beda. Ya yang keempat kakak. 3 Rio, terus 2-nya asik ya. Aduh siapa ya asik ya? Dia Rio. Ya dia Rio. Probably no. Wah. Kemungkinan bukan asik kok. Kalau dari itu tuh lebih keseru. Oh. Ya pokoknya bukan asik sih. Asik tuh yang kedua. Kavi. Oh iya. Deketan tuh. Ya Kavi lah apa kita maksudin Kavi. Respect. Jangan. Lah. Jangan. Kavi mungkin nomor 1 aja dah. Kavi Nomor satu. Yang keduanya asik. Ya Sani mungkin Sani. Sani. Ya. Iya belum. Lu udah pada nonton video ini yang Sani kirim? Itu yang di ini kan? IG. Yang di IG bukan sih beda lagi. IG sama YouTube sama aja. Saya udah itu mah. Nah, menurut pendapat lu gimana video itu? Nah ya, lu gimana kok kasih pendapat tentang video itu? Apa ya pendapat semuanya? Iya, pendapat apa sih? Kalau Artinya nonton tentang apa yang lu video rasain itu. kayak apa gimana? Ya udah gua sedih aja gua. Apa kayak kan itu isi videonya kan ada foto, video pas kita masih kelas 11, Macam-macam. 12. Ada buah mel. Itu aja ada video Amel Ambu Iya, ngomong. iyalah. Itu siapa yang videoin dulu? Hah? Yang videoin siapa? Tugas video itu Atara main siapa? Kayak Anggun, Song Itu kapan videoin? diem lah. Diem. Ya kapan gunanya? Gue lupa semester 1 kan, kelas 12. Oh. Ya udah. Lanjut tadi apa yang mau lu Terus gue juga apa sedih itu pas Bu Eka sama Bu Amel ngomong tuh tentang mereka bangga sama kita, terus ngarep kita apa di masa depan jadi orang sukses gitu. Ya, see you on top ya. Ya see you on top. Tapi ini gue yang agak gue kesel itu di videonya itu Apa? soundnya gede banget cok. Yang Soalnya mana gede tuh? banget emang? Backsoundnya itu aduh. Emang gede banget? Iya apalagi yang pas Bu Eka itu loh. Ngomong aduh itu Oh iya, lu pakai TWS apa enggak? Gua nggak nge lagi, nggak nyadar gua. Kalau itu kenceng. justru kalau gue pakai apa headset malah tambah ini tambah parah. Enggak lah. Kurang kedengeran cok. Jadi ini kan jadi kayak kurang berasa feelnya gitu. Oh iya. Gara-gara soundnya. Udah. Buat editor nih. Udah itu aja. Oke. Lanjut Danis, Coba coba. kata-katanya kata-katain. Lalu Lah, sweet dah. Hah? Sweet. Tadi cup. Di. Nah, ada. Udah. Ya, menurut lu itu ya bangga aja sama senang itu project dari lama sebenarnya yang hampir cicu. Udah gitu dong, lanjut lah. Di. Lu mau nanya dari segi apa ini? kalau kayak gini pendapatnya fake ini dia. Dia sebenarnya nggak bener sedih nih kayak gini nih. Enggak, lu mau nanya apanya maksudnya? Lah pendapat tentang setelah lu menonton video itu. Ya sedih aja, sedih terus benar kata ya, benar lumayan terharu lah, lumayan tergura terus pas ya sedih aja apalagi pas Sani itu kan Sani yang pas ngirim link di grup itu kan tugas terakhirnya 12.3 gitu terus pas itu udah selesai sedih dia terus ya bersyukur juga karena akhirnya juga udah gitu. Lu gimana?
Gua Lu nonton di YouTube apa IG? gue di IG. Nah. Itu video 13 menit kan? Iya. Nggak tahu lupa. Iya, 13 menit. Ya jujur kalau misalkan setelah gue nonton video itu, gue benar-benar nonton full di IG sampai habis. Itu ya emang terharu sih, sedih karena itu banyak foto-foto sama video kenangan kita selama kelas 11 sama kelas 12. Terus juga ya foto-foto random gitu lah, foto-foto sama video random gitu. Itu yang bikin rasa kangennya. Terus juga backsoundnya kan backsound sedih juga, jadi ya makin kerasa lah gitu sedihnya. Terus juga ditambah lagi sama ada ya kata-kata dari Bu Amel sama Bu Eka yang kayak pesan dan kesan dia. Terus juga dia kayak ngedoain kita buat kedepannya. Ya semoga sih mungkin beberapa tahun lagi gua mau ya kalau misalnya kita tuh reunian ada Bu Eka sama Bu Amel ya. Mungkin bakal seru kali ya. Ya, terus juga gue tuh setelah nonton video itu ya sedih banget, terharu juga. Terus gue juga bingung mau ngomong apa lagi. Tapi waktu gue lagi sedih-sedihnya, ada hal yang bikin gue lucu. Pasti ada yang bikin gue lucu. Apa? Tau nggak apa? Anin komen, gue aja yang gangster nangis. Gitu gue Gangster. Iya. Gue aja gangster nangis itu gue ketawa tadi. Soalnya dia nggak mau komen cowok kan. Lu nonton jangan baca komen aturan. Iya, gue kan, ya kan kalau video itu kan kemungkinan besar komen-komennya kayak sedih ya, kayak sedih kayak siapa sih yang harus bangun sini kayak gitu, gitu kan komennya kan yang komen-komen sedih lah. Ini bisa-bisanya ada yang komen kayak gitu di video kayak gitu. Gue ngakak gitu gue. Cuman jujur ada satu kesalahan besar sih di video itu. Apa tuh? Ada anak yang kesorot banget sama ada Oh, iya. anak yang rada kurang sorot. Oh, Itu karena video sama fotonya yang kita dapetin nggak rata. minim video ya. Minim. Sebenarnya itu gara-gara ada satu anak gimana sih jelasinnya? Iya. Maksud gua perwakilan dari circle tuh ada. Iya. Ada satu yang enggak, tapi enggaknya satunya itu buat di circle itu kurang. Mungkin gua sebut aja setelah Yohana dan kawan-kawan itu rada kurang. Iya. Rada kurang Iya, ada kurang rada. banyak. Yang paling banyak tuh kan kayak Yano, terus siapa lagi tuh? Itu kan paling banyak, ya wajar lah saat kelas. Cuma Rio juga banyak. Iya. Setelah gue lihat. cuman pas ya bagian mereka tuh ya kurang. Ada lagi dia. Jadi kayak kurang seimbang tuh. Gua kira mereka tuh salah satu yang banyak katanya. Soalnya kan mereka kan ngumpulnya bareng terus nih. Kemungkinan foto-foto yang mereka abadikan kayak banyak gitu kan. Jadi emang kurang fotonya. Kurang. Soalnya Makanya. penyumbang video dan foto terbanyak tuh dari Atara, Sani sama Anggun udah. Oh jadi emang off-nya tuh lebih banyak lewat situ. Iya, rada ke kiri. Iya. Jadi emang sebenarnya pertemanan di kelas itu emang agak jomplang guys. Jomplang. Ya jomplang begini mungkin. Kayak tembok. Ya. Kita udah berapa jam di sini nih? Wah, udah ada 48 menit ya? Lanjut. Sekarang nih gue pengen nanya, di luar seputar sekolah lu pasti kalau berkegiatan nggak pernah lepas, bukan nggak pernah sih, mungkin sulit lepas dari yang namanya musik. Nah lu sering dengerin musik apa kalau lagi apa gitu? Lagi Musik. Lagi ngerjain tugas dah, pas lagi ngerjain tugas di rumah, lu dengerin musik nggak? Iya. Lu tuh tipe orang yang kalau lagi kerjain sesuatu apa gitu harus dengerin musik atau enggak? Apalagi kan lu punyanya, nggak Iya. mungkin dong. Oh. Tipe yang harus atau enggak gitu? Bentar. Kalau dibilang gua justru nggak bisa fokus kalau pakai musik. Kok enggak fokus? Iya. Jadi kalau misalnya gua mau kerjain tugas atau apa kayak belajar gitu, pasti gua matiin musik itu pertama. Oh nyatet dong. Nyata doang pasti itu pasti. Oke. Nah biasanya musik apa yang lu denger kalau lagi berkegiatan kayak gitu? Bukan ke musik tapi ke instrumen. Gua lebih ke instrumen, iya. Apa? Ya kayak piano gitu lah. Piano. Soalnya lebih adem dengerin. Tapi ada gak sih band atau penyanyi yang paling banyak lu denger lagunya? Paling banyak ya, paling banyak lu denger lagunya, bukan paling sering. Kalau paling banyak Maroon 5 nya sih. Maroon 5. Oh, Maroon 5 gitu ya. Tapi lagu yang paling lu denger, sering lu denger? Paling sering gua denger dulu lupa lagi namanya. Ya itu dari Maroon 5 itu namanya Sunday Morning gitu. Oh, That's Maybe Yours ya. Bukan Sunday Morning. Sunday Morning.
Ada namanya itu. Maybe yo Sani, gitu kan? Oh, iya, itu. Iya gitu. Nah, Oh. lebih tahu dia gimana sih? Oh iya itu. Tonton. Udah masa dicek lama. Oh, ya. Kalau lu rel apa? Yang kata Kalau lu? apa? Musik. Ah, Maksudnya apa pertanyaannya? Musik yang apa yang apa? penyanyi yang paling sering lu denger lagunya? Paling banyak lu denger lagunya, sorry. Paling banyak gua denger. Nyanyi atau band? Itu mungkin Sheila Seven ya. Satu jam. Iya, Sheila Seven salah satu yang paling banyak gua denger. Cuma kalau dari personal cuma satu lagu doang itu gua mungkin lain, bukan Sheila Seven. Tapi yang paling yang akhir dulu yang akhir-akhir ini lu sering denger apa? Akhir-akhir ini. Bentar, gue cek dulu. Gue cek dulu. Enggak, gue lupa judulnya apa. Aku juga lupa tadi. Ya, jadi berapa nih? Satu lagu atau berapa lagu? Sarah lu akhir-akhir ini sering denger berapa lagu yang itu aja? Oke. Jadi kalau akhir-akhir ini tuh gue lagi sering dengerin lagu. Yang pertama itu ada yang judulnya Buset, sekolahnya ngeri banget tuh. Rasa Jadi Luka dari Daun Jatuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu untuk perempuan yang sedang jauh di sana dari Payung Teduh. Oh, Payung Teduh. Yang kedua. Terus yang ketiga ya Pelangi di Matamu, Jamru. Itu yang gua akhir-akhir ini lagi sering dengerin. Jadi tiga itu yang paling enak buat lu denger gitu, nggak bosan-bosan gitu. Dari tiga itu yang paling enak dan mungkin nggak bakal bosan-bosan gue dengerin itu Pelangi di Matamu, Jamrut. Itu lagu galau yang menurut gue paling enak. Kalau dari lu, Gue lagi. Akhir-akhir ini lu sering denger apa? Iya, itu kan baru satu tadi lagunya. 3 atau enggak gini dah, lu lebih suka dengerin musik Indo atau musik luar? Gua musik luar kan sih. Musik luar. Iya, musik luar. Oke, kasih top 3 lagu yang sering lu dengerin akhir-akhir ini. Waduh. Top 3. Atau enggak boleh cek di Spotify. Boleh. Oke, sabar. Dennis mau cek di mana Dennis? Ya, lu juga boleh cek deh. Apa Itu apa ya tuh? Bentar. Mau dicek mati nih podcast. L Podcast. Podcast. Sabar. Yang paling sering denger sekarang itu ini nih. Ada 4 sih, ada 4. Ya, boleh. Apa aja tuh? Ya, yang tadi gue bilang itu Sunday Morning pertama. Terus kedua itu yang dari lagunya si Noel Gallagher itu Apa yang tuh? If I Had a Gun itu. Oh iya, kenapa? Yang kedua. Terus yang ketiga itu dari The Script yang Break Even. Itu gue nggak tahu. Ya nggak apa aja tadi. Oh ini yang keempat itu yang dari lagu Indo ini. Gue tau lah itu. Tuh lu masih ingat itu? Apa? Judul lagunya? Ini yang mana? Nggak ingat apa? Yang mana? Ya udah, ini. Maksudnya apa? Meli Guslow. Bukan. Enggak lah, gua maksudnya. Lagunya si Niji nih. Ini Niji. Lagunya si Niji. Rahasia Hati. Ya, itu ya. Ya apa? Tiba-tiba masih ingat gak lu? Waduh, bukan kali. Langsung ditodong. Ya lah, habis itu Danis coba kasih top 3 lagu yang lagi sering didengerin akhir-akhir ini. Apa aja? Pertama, Mencintaimu, Sal Priadi. Oh iya. Pertama. Itu kan dari Krista Ikhlas ya, teman. Gue lebih suka versi Sal Priadi. Terus kedua, Pancarona dari Bara Suara. Terus yang ketiga, Apa? Gez dari Aditya Sofyan. Oh, itu tiga-tiganya Indo tuh. Nah iya, teman kalau Gez yang dari Aditya Sofyan pakai bahasa Inggris. Gitu. Oke guys, jadi ada yang mau dibahas lagi nggak? Udah. Mungkin terakhir, Siapa? Dikit lagi udah mau sejam. 54 menit. gini, kita kan udah mau gede ya. Kita kan udah mau masuk ke pala 2 nih, umur 20 tahun. Iya. Tahun depan malah Betul banget. 20. Ya, gua tahun depannya lagi gua mah. Iya. Ini kapan? Nah, gue mah ya udah sama gue. Sama tahun depannya lagi. Lu doang. Lu doang. Udah cobain. Lo pernah kepikiran gak sih tujuan hidup lu apa? Nanti pas gede lu mau apa? Mau
punya kerjaan apa, mau punya duit seberapa, atau mau kayak gimana, mau jadi orang kayak gimana, mau jadi yang berkeluarga seperti apa, mau hidup di mana gitu. Ya pokoknya banget nih. Kamu itu udah jadi game cuy. Langsung duluan. Duluan. Babi. Jadi apa? Apa tadi? Lu banyak banget. Kayak tujuan lu ke depannya. Iya. Kayak mau gimana gitu. Oh, ini sampai lu berkeluarga deh. sampai gua set. Ya, singkat aja. Iya. Kayak punya anak berapa, mau tinggal di mana kayak gitu. Ini cuma wish saja sih. Wish Harus ke depannya. Yang paling gua concern itu moga ya pas gua udah ya 25 udah nyentuh gaji 2 digit lah. Amin. Jadi pas itu mungkin bisa budget olah uang sampai pas tua nanti mungkin gua udah nggak perlu khawatir lagi ya, apalagi kan Tentang finansial gitu. ya finansial. Apa contohnya? Ya kayak saham gitulah, saham gitu Ya. biar olah uang. Terus kalau misalnya gue udah nikah atau apa Keluarga. ya, moga ya gue pas udah punya anak gitu kan gue udah ini lah bisa dukung apa yang dia mau kan, karena gue kan udah tahu sendiri rasanya kalau ngikutin kata orang tua kan. Iya. Kayak kalau dia pengennya jadi atlet e-sport atau Iya. apa, gua dukung. Oke, iya. Terus kalau dia mau jadi apa-apa ya gua dukung lagi. Jadi ya semoga ya gue kedepannya bisa hidup tenang gitu ya. Iya. Hidup Oke. tenang. Iya. Makanya kan. Setelah kita Kan ngomong itu nih, gue mau nanya lanjutannya. Tipe cewek itu yang kayak gimana sih? Aduh. Enggak, apa yang fisikal harus begini, harus begitu. Iya. Lu ada tipe tertentu enggak? Kalau ada sebutin aja. Gue nggak ada. Biar gua tebak. Enggak lah. Nggak jadi. Apa lah ini? Apa Jennie Blackpink? Ini apa? Yang paling gua concern itu kalau dari cewek ya. Apa? Gue lebih suka cewek yang ini sayang sama anak. Cewek sama anak. Terus, nah cara lu ngeliat sayang sama anaknya gimana kalau lu ketemu pas masih kuliah gitu? Kan lu belum punya anak. Ya nggak tahu. Justru nanti. Gacha kali. Ya kemungkinan kedepannya nanti kan mungkin bakal berubah pikiran gue atau apa. Nggak tahu. Kalau dari fisik nih, lu lebih suka yang kayak gimana? Fisik gue nggak terlalu apa? Nggak ada ini yang tertentu. Iya, nggak terlalu tinggi. Soalnya belum tentu juga kan ini ya. Kedepannya bakal gimana kan. Jadi ya kalau misalnya ditanya kriteria cewek ini mau ya, gue no komen. Asal agama tapi yang penting. Iya itu yang penting. Kalau suka sama orang Islam gimana? Ya udah cut off, nggak boleh. Cut off, bener guys. Jadi kalau misalkan kalian yang punya hubungan beda agama udah langsung putusin aja, itu penyakit itu. Coba. Iya penyakit itu. Penyakit itu dari hubungan yang beda agama, ngapain diperjuangin kayak gitu. Nah, terusnya mungkin selanjutnya nanti dari sekali ya. Mungkin tujuan hidup kedepannya apa dan nih, terus juga tipe ceweknya kayak gimana. Dari tujuan hidup dulu, kedepannya mau ngapain nih? Gue Wishnya. pengen jadi orang yang financial freedom. Usi. Terus bebas secara keuangan. Jadi dengan uang itu gue jadikan alat buat gue bisa memuliakan istri gue, menghidupi anak-anak gue ke pendidikan yang lebih tinggi. Terus juga nanti gue pengen bangun bisnis sampingan lah, kayak kafe-kafe tapi yang grade-nya grade A, yang setara sama kayak kopi kenangan gitu-gitu. Pengen gue gitu. Terus sebut nama. Sebut nama. Nah, apa berarti kan gue memuji kopi kenangan. Iya. Sama kayak Fore gitu-gitu. Yang cabangnya itu bukan hanya di 1-2 tempat, nggak ya di Jabodetabek tapi di seluruh Indonesia kalau bisa. Ya, amin. Terus dengan financial freedom gue turutin semua kemauan orang tua gue bayar semua rasa kasih sayang yang udah mereka lakuin ke gue dari kecil. Top sih itu. Terus gue bayar, emak gue mau makan deh, mau makan sini, ayo langsung. Kalau bisa restorannya gue sewa buat bapak gue sendiri. Dia mau rumah ini beli, dia mau mobil ini beli, dia mau umroh mau haji, langsung haji furoda sekalian. Iya. Poin H+. Iya. Ya pokoknya yang bisa bermanfaat buat gue sama bermanfaat buat orang-orang tersayang gua. Duit itu bukan buat gua foya-foya sendiri, tapi buat istri, buat anak gua, buat orang tua gua. Terus sisanya ya buat orang-orang yang membutuhkan. Karena dengan duit
gue bisa jadikan alat buat tabungan gue di dunia sama tabungan gue juga di akhirat. Ya, jadi intinya balik lagi ke duit, cari gimana ya kerja. Iya. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya dari tipe ceweknya nih atau dari berkeluarga mau yang kayak gimana? Tipe ceweknya yang kayak gimana? Pertama gue nggak pernah tertarik sama yang non muslim. Oh, Gue banyak punya teman non muslim dan jujur cakep-cakep, cuman gue nggak pernah ada tertarik. Jadi Islam udah pasti. Nah, Yang kedua agama nomor satu. Berkerudung, jangan berkerudung sebenarnya, bertutup aurat lah. Iya. Terus yang ketiga ya nggak jauh dari Tuhan. Sih. Kalau fisik mah sebenarnya nggak tentu, kayak Oh. kadang dari fisiknya gue nggak selera, tapi kan kalau yang namanya udah jatuh cinta ya mau gimana lagi ya. Oh iya. Wih. Kalau dari lu gimana, Ram? Tujuan hidup lu dulu? Kalau dari gua tujuan hidup gua sih kurang lebih gua sama kayak Luis, cuma sama kayak Anders, cuma gua tuh nggak terlalu peduli sama berapa harta gua di rekening gua nantinya. Cuma yang pasti gua mau financial freedom. Gua nggak peduli harta gua berapa. Mau harta gua Rp1.000 pun, kalau emang itu udah financial freedom, gua nggak apa-apa gua dapet harta 1.000. Nah, terus juga yang pasti tujuan hidup gue ke depannya, gue mau membantu orang lebih banyak. Terus juga gue mau sumbangin rezeki gue ke masjid, ke anak-anak yang membutuhkan, apalagi yang kehidupannya tuh jauh dari perkotaan gitu, yang mungkin akses ke dunia pendidikan sama akses ke dunia internet itu sedikit, jadi ya emang harus dibantu sih. Ya. Terus apalagi pertanyaannya? Udah, tujuan hidup udah. Tujuan hidup ya mungkin gue mau bermanfaat buat orang banyak sih kalau tujuan hidup. Terus kalau misalkan lu udah financial freedom, impian lu tinggal di mana? Oke, tunggu, sebelum gue jawab itu gue mau lanjutin tadi yang gue mau bermanfaat buat banyak orang. Terus juga yang pasti gue mau ngebebasin orang tua gue dari, ya udahlah, intinya orang tua gue jangan kerja lagi, terutama nyokap gue. Jadi mama gue di sini tuh masih orang rajin kerja gitu, dia orangnya rajin mama gue. Jadi gue mau suatu saat nanti gue maunya nyokap gue itu ya di rumah aja gitu, atau enggak kalau misalkan dia mau liburan kemana ya udah gasin, dia udah gak usah kerja lagi, karena dia mungkin selama gue hidup sampai sekarang pun dia capek banget mungkin kayak ngurusin kerjaan di rumah, terus kayak ngadepin gua, terus juga dia harus kerja lagi di luar. Jadi gua mungkin mau bebasin nyokap gua dari itu sih, karena nyokap gua pun termasuk orang yang jarang banget nyuruh gua sesuatu. Nah itu menurut gua beda nyokap gua sama orang tua yang lain tuh itu, karena nyokap gua tuh jarang banget nyuruh sesuatu, sedangkan kalau gua ini kayak pengen banget gitu disuruh sama nyokap gua. Soalnya gua dengan gua disuruh sama nyokap gua, dia kayak nganggap gua tuh ada dan berguna gitu. Untuk sekarang kan gua belum punya finansial yang cukup ya, apalagi gua belum berpenghasilan. Jadi gua maunya ya kayak gitu sih, gua mau terus nanti ya nyokap gua bakal bebas dari semua itu dan tinggal hidup enak aja ke depannya. Terus tadi apa tadi pertanyaannya? Kalau lu udah financial freedom nih, kan lu udah bebas ya mau ngapain aja. Lu mau tinggal di mana? Mau tinggal di mana? Di Indonesia atau di luar? Gua mau tetap tinggal di Indonesia sih. Nah, di daerah Di mana? daerah rumah gua mungkin Tetap kayak di daerah rumah. Geraha gitu. Nggak mau kayak di swasta yang bagus-bagus kayak gini-gini nih. Mungkin kalau sekarang gua belum ada niatan buat tinggal di daerah kayak gini ya. Jadi kalau wish gua mungkin gua kayak tinggal di Geraha. Mungkin kayak di Gerahanya tuh kayak di komplek-komplek teman kita gitu, kayak di Valencia, kayak di Agriloka, jadi kayak masih daerah situ lah. Gue nggak mau jauh-jauh dari manapun. Mungkin itu aja sih. Kalau tipe cewek lu nanti gimana? Kalau tipe cewek gue nggak punya tipe tertentu soal fisik cewek ya. Cuma kalau misalkan gue ngeliat dia dan gue suka, ya gue suka aja. Gue bakal nerima dia apa adanya, gue bakal cinta dia apa adanya. Dan gue apa ya? Gue nggak terlalu neko-neko juga sih kalau soal cewek. Jadi kalau misalkan gue suka, ya udah gue bakal cinta dia sepenuhnya. Gue bakal ngasih sayang ke dia sepenuhnya juga, dan gue bakal ngasih kehidupan yang terbaik buat dia sih. Ya, jadi kira-kira sama lah ya tujuan kita buat
menggunakan orang tua, terus buat istri anak kita, terus tipe cewek kita, itu membuktikan kalau kita tuh punya selera yang berbeda-beda. Oke, akhirnya kita udah sampai di penghujung pembicaraan, gak terasa 1 jam sudah terlewati. 1 jam lebih. Kita udah membicarakan dari hal-hal semasa kita sekolah, sudut pandang kita kayak gimana, terus selera dari musik, sepak bola, sampai ke tujuan hidup, bahkan sampai ke tipe cewek. Nah, gue pengen lu semua, termasuk gue, kasih nih kesan-pesan buat, pesan buat teman-teman kelas kita yang sebentar lagi pasti udah berpencar-pencar ke penjuru-penjuru wilayah. Lu mau kasih pesan apa buat buat Anda? Pesan dong. Untuk anak-anak 12-3 Dar. Ya udah, pokoknya buat teman-teman 12-3 yang nonton video ini, pesan-pesan gue cuman ya beberapa doang sih. Semoga pas kita udah lulus dari kuliah atau mungkin udah kerja atau apapun itu, ya tetap safety, tetap healthy ya, terus sehat lah gitu maksud gua. Terus semoga pas kita ketemu lagi mungkin ya nggak saling sombong lah ya. Sapa gitu ya, minimal kayak ya lambai-lambai aja lah gitu. Atau enggak ya apa, nanya-nanya kayak hari ini udah gimana, kemarin gimana gitu. Ya itu aja sih, jangan sombong-sombong aja gitu ya. Oke. Buat Farel mungkin pesan-pesan buat teman-teman 12-3 kita. Pesan-pesan atau pesan-kesan? Serah dah, mau apa dah, pokoknya ngomong aja. Terakhir ini. Pesannya itu buat teman-teman gue yang di 12-3, semoga kalian semua jadi orang yang sukses, jadi bukan cuma sukses, tapi juga jadi orang yang baik dan jangan jadi orang yang jahat atau apalagi sombong ya. Semoga kalian selalu ingatlah sama kita semua, sama kita yang ada di kelas, sama jangan lupain gue, jangan lupain Bu Amel juga. Mungkin bagi beberapa teman di kelas kita nih ada yang rasa kayak Bu Amel atau Bu Eka itu ada yang rasa kayak Bu Amel ini terlalu gini, Bu Eka terlalu gitu. Cuma mereka itu termasuk orang tua di sekolah kita, jadi ya kita harus patuh sama nurut lah sama apa yang mereka bilang, karena mereka tuh sebenarnya tujuan mereka tuh baik supaya kita tuh kedepannya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terus juga buat teman-teman kelas kita nih, gue sebagai pribadi gue sendiri, gue mau minta maaf kalau misalkan ada kesalahan ataupun perbuatan gue yang pernah gue ucapin secara sengaja ataupun tidak sengaja. Gue mau minta maaf atas kelalaian gue. Ya deh, ini pesan kan? Ini penebusan dosa nih. Ya ini anggap aja ini penebusan dosa. Jadi ya intinya kalau gue ada salah sama kalian, gue mau minta maaf aja. Semoga kita semua di masa depan nanti kita bisa ngumpul bareng lagi, kita bisa ketawa bareng, bercanda yang baru juga. Mungkin aja di suatu masa depan nanti kita udah bawa anak, kita udah punya keluarga masing-masing, tapi kita bisa tetap enjoy dan kita bisa nikmatin hidup. Semoga kita semua jadi orang yang sukses di masa depan. Amin. Selanjutnya Danis ya. Mungkin gue mau nanya ke Danis, pesan kesannya apa untuk teman-teman kita yang ada di kelas 12-3? Ya mungkin bosan ya kalau ngulangin lagi, soalnya sebagian udah diwakilin sama Farel sama Ander juga, gue setuju. Paling gue sih cuma mau bilang, gue minta maaf ke teman-teman yang udah gue sakitin mungkin secara tingkah maupun secara perkataan, baik yang gue sadari maupun yang gak gue sadari. Jujur dari kesalahan itu gue belajar banyak, yang tentunya gak akan gue bawa lagi ke teman-teman selanjutnya yang bakal gue temenin. Dia tolong maafin gue, ya gue harap lu semua sehat semua, kita bisa berkumpul di satu ruangan yang sama, di satu meja yang sama dengan versi terbaik dari masing-masing kita. Amin. Itu aja sih ya. Oke. Sebelum tutup acaranya, gue mau nanya satu pertanyaan lagi buat dua teman ini, termasuk gue juga nantinya. Mungkin lu ada pesan dan kesan buat diri lu di masa depan, lu mau sampein apa? Anggap aja nih diri lu di masa depan nonton ini dan lu mau nyampein apa buat diri lu di masa depan? Mungkin 5-10 tahun lagi.
Apa yang mau lu sampaikan? Rolling. Ya. Lagi. Ngomong. Maksudnya kayak gue ngomong apa? Oh, Lu ngomong buat diri lu di masa depan nanti. Oh, kayak iya. pesannya apa gitu dari sekarang. ya 5 tahun 10 tahun ke depan ya, semoga lu atau gua Iya. Itulah intinya memang. ya, ya pokoknya semoga gua di masa depan ya udah bisa diandalkan oleh emak dan bapak gua. Jadi emak bapak gua udah nggak perlu pusing-pusing lagi, nggak perlu mikir lagi adek gua mau ngapain, jadi gua tinggal urus adek gua. Iya. Sama ya apa, jadi lebih berani, lebih terbuka, mau sosialisasi sama orang lah pokoknya, nggak boleh tutup. Ya udah gitu loh. Iya. Selanjutnya lanjut dah ngomong. Let's go. Buat Danis, siap Burhan, anaknya Pak Eros. Jangan sampai lu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sekarang gua alamin di masa depan nanti. Terus berteman yang banyak, cari pengalaman yang banyak, cari duit sendiri, urus duit lu sendiri, tunda kesenangan dulu, tahan dulu. Terus cari cewek yang baik, sama tolong kabulin tujuan-tujuan hidup gue yang tadi gue bilang. Gue pasti bakal tunggu. Udah. Buat Farel, Buat gua di masa depan nanti, gua berharapnya buat lu nih yang nonton, tolonglah jangan jadi orang yang malas-malasan lagi, jangan suka nunda-nunda hal yang seharusnya tuh dikerjain sekarang, tapi jangan lu tunda-tunda lagi. Terus juga mungkin buat kedepannya lu nggak usah buru-buru lagi mau kerjain sesuatu, tapi lu kerjain itu dengan proses yang mungkin lebih tenang, jangan terlalu terburu-buru, karena sukses itu pasti ada waktunya dan ada masanya. Mungkin buat lu nih yang lagi nonton, kedepannya jangan terlalu banyak gaya, apalagi lu anak cowok. Kalau misalkan seandainya lu hidup dari keluarga yang berkecukupan, jangan terlalu banyak gaya juga. Kalau bisa lu hidup gembel sekalipun di jalan gak apa-apa, lu BM-an naik mobil, lospot segala macam gak apa-apa. Intinya lu harus punya jiwa tempur lu sendiri. Jangan jadi anak mami yang kebanyakan gaya, yang terlalu mengandalkan harta orang tua. Semoga lu bisa berjuang lebih keras dan jangan malas-malesan untuk kedepannya. Nanti mungkin 10 tahun lagi kita bertiga yang nonton ini udah jadi bilioner, triliuner. Amin. Semoga udah bisa bantu orang tua, bantu tetangga sekitar, bantu orang yang membutuhkan, dan mungkin membantu teman yang berkebutuhan juga. Oke, mungkin itu aja sih kalau dari gua. oke, udah nggak terasa ya, udah di penghujung video ini. Iya, kita udah 1 jam 14 menitan lah kurang lebih. Boleh penutupan, Rat? Penutupannya, makasih buat teman-teman yang udah setia nonton dari awal video ini. Mungkin konten ini masih kecil lah, karena di videonya masih pakai kamera manual sama seperti video sebelumnya. Mungkin kedepannya kalau konten ini bakal jadi konten yang besar, bakal jadi akun yang besar, kita bakal punya tim sendiri, kita bakal punya kamera yang lebih bagus, dan kedepannya mungkin bakal lebih terstruktur lagi konten-konten podcast kayak gini, dan kita bakal ngundang teman-teman kita yang lain lagi nih, mungkin yang belum diundang, ataupun mungkin ada teman kita yang nonton ini yang merasa pengen ikut podcast kali ini, khusus teman-teman klasen kita ya. Untuk teman-teman klasen kita mungkin ada yang mau ikut podcast kayak ini, mungkin bisa di DM aja atau enggak atau enggak WA atau enggak apa itu, kontak-kontakan lah intinya. Mungkin itu pesan dari gua sih di ujung video ini. Kalau lu penutupan? Nggak ada sih. Gua siapa? Enggak. Nggak ada. Gak ada. Nggak ada sih gue. Dah, udah nih.
Oke, mungkin sekian aja video pembahasan kita, pembahasan topik yang cukup panjang. Ya mungkin untuk saat ini cuma itu yang bisa kami omongin. Apa sih? Mungkin cuma mungkin cuma itu topik yang bisa kita bahas kali ini. Mungkin kedepannya seandainya kita diberikan pertanyaan yang sama, kita bakal jawab sesuatu yang berbeda karena kondisinya mungkin emang udah beda. Jadi mungkin itu aja. Sekian dari kami. See you guys. See you. See you. Wah.